Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Nabila dengan NIM 5023100100109. Di sini saya akan menyampaikan hasil review yang telah saya baca jurnalnya yang berjudul Classification of Spice Types Using K-Nearest Neighbor Algorithm, yang artinya yaitu klasifikasi jenis rempah menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor. Jadi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Berbagai jenis rempah-rempah dapat ditemukan di Indonesia dan pemanfaatannya telah lama dilakukan oleh masyarakat. Rempah-rempah banyak digunakan dalam bidang farmasi, makanan, dan industri lainnya. Kepedulian generasi muda terhadap kekayaan alam semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung menginginkan segala sesuatu yang serba instan dan cepat. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan yang dilakukan oleh Hikmatullah dan kawan-kawan di tahun 2017 di Sekolah SMK Negeri 9 Bandung, bahwa pada saat pelaksanaan mata pelajaran pengolahan makanan Indonesia, sebagian besar siswa masih belum mengetahui tentang bumbu dan rempah yang akan digunakan. Terdapat siswa yang masih belum mengetahui tentang bumbu dan rempah sebesar 47% pada saat pengolahan makanan Indonesia. Adanya kekeliruan mengenai bumbu yang berasal dari akar dan bumbu yang berasal dari biji. Nah, jadi agar masyarakat dapat mengenali jenis rempah, maka dapat dilakukan pemanfaatan teknologi seperti pengolahan citra untuk mengklasifikasikan berdasarkan gambar rempah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis rempah berdasarkan ciri, ciri bentuk, warna, dan tekstur dengan menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Yang pertama ada perencanaan. Jadi, yang pertama itu mengumpulkan data. Data yang digunakan berupa gambar yang diperoleh dari proses foto menggunakan kamera 13 megapiksel dengan jarak kurang lebih 20 cm ke objek. Data gambar berformat JPEG. Data bumbu yang digunakan terdiri dari 4 jenis bumbu. Yang pertama yaitu jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Untuk data dilatih berjumlah 150 dengan rincian 40 gambar jahe, 40 gambar lengkuas, 40 gambar kunyit, dan 30 gambar lengkuas, sehingga total data gambar sebanyak 150 gambar. Di sini dapat dilihat langkah-langkahnya. Nah, langkah kedua yaitu prapemrosesan gambar. Prapemrosesan citra dilakukan agar data citra benar-benar siap untuk diekstraksi datanya. Prapemrosesan citra meliputi dua proses, yaitu yang pertama proses cropping citra dan yang kedua background removal. Tujuan dari background removal ini adalah agar proses pengambilan nilai fitur dapat berjalan dengan baik, terfokus pada objeknya. Proses cropping dan penghapusan background dilakukan dengan menggunakan Adobe Photoshop CS6. Langkah ketiga yaitu ekstrasi fitur. Yang pertama yaitu ekstrasi warna. Gambar berwarna atau warna asli memiliki keadaan visual objek yang biasa kita lihat. Ekstrasi fitur warna dilakukan dengan menggunakan normalisasi RGB. Yaitu ini berikut rumusnya dapat dilihat di sini. Dan yang kedua, ekstrasi bentuk. Bentuk dikenal sebagai isyarat penting bagi manusia untuk mengidentifikasi dan mengenali objek dunia nyata, yang tujuannya adalah untuk mengkodekan bentuk geometris sederhana seperti garis lurus ke arah yang berbeda. Dilihat di sini prosesnya. Ya, selanjutnya yaitu tahap pengujian.
Pengujian dilakukan dengan 7 skenario yang membedakan antara skenario 1 dan lainnya adalah penggunaan fitur visual. Skenario 1 hanya menggunakan fitur warna, skenario 2 hanya menggunakan fitur bentuk, skenario 3 hanya menggunakan fitur bentuk. Fitur bentuk juga, skenario 4 menggunakan fitur bentuk dan fitur warna, skenario 5 menggunakan fitur bentuk dan tekstur, skenario 6 menggunakan fitur tekstur dan warna, dan skenario 7 menggabungkan 3 fitur visual sekaligus, yaitu fitur bentuk, warna, dan tekstur. Nah, proses pengujian klasifikasi dilakukan dengan menggunakan algoritma K-nearest neighbor dengan nilai K sama dengan 1 dan K sama dengan 5. Metode pengukuran jarak yang digunakan adalah Euclidean distance. Rumusnya seperti ini. Nah, jadi jarak Euclidean distance ini yang didapat adalah sebesar seperti ini. Data pengujian jahe dihitung dengan Euclidean distance-nya pada seluruh data pelatihan yang ada, kemudian di ranking dengan mengambil 5 tetangga terdekat.